Artinya begini, apa sih informasi itu, kan begitu pertanyaannya sih. Informasi itu apa? Sebelum kita mempelajari sistem informasi manajemen, kita harus tahu dulu definisi apa sih arti daripada informasi itu sendiri. Nah, menurut saya tuh arti daripada eh, informasi itu yang simpel itu merupakan sekumpulan data atau data-data yang terkait. Nah, dari data-data yang terkait yang mengandung makna atau arti. Jadi, informasi adalah sekumpulan data-data yang terkait yang mengandung arti. Kalau data-data yang tidak terkait, apalagi yang tidak ada hubungannya antara data itu data, pasti tidak akan menghasilkan sebuah informasi. Contohnya, eh, sistem informasi mahasiswa, gitu ya, informasi tentang mahasiswa. Saya ingin mencari mahasiswa namanya si A, gitu namanya. Si A, apalagi orang Bali gitu, bisa aja namanya misalnya Wayan Sugi, gitu ya, Wayan Sugi. Nah, di Bali itu mungkin ada puluhan yang namanya Wayan Sugi, gitu ya. Jangankan Wayan aja, Sugi pun banyak, kan begitu, baik cewek maupun cowok. Nah, itu adalah data, bukan informasi. Makanya terkadang banyak banyak orang mengonotasikan bahwa data itu sama dengan informasi. Itu salah. Informasi itu terjadi apabila tidak ada pertanyaan lain lagi. Itu baru informasi. Kalau data pasti ada pertanyaan lain. Oh, namanya Wayan Sugi. Nomor mahasiswanya berapa? Alamatnya di mana? Tanggal lahirnya kapan? Statusnya bagaimana? Apa dan lain sebagainya. Nah, itu definisi daripada sebuah sistem informasi. Maksud saya itu sebuah informasi, arti daripada makna daripada informasi itu. Misalnya contoh, di sana ada orang jual sepeda motor. Ada pertanyaan enggak? Itu data menurut saya, bukan informasi. Pasti akan ada pertanyaan. Motor apa? Mereknya apa? Warnanya apa? Tahun berapa? Kan begitu. Oh, di sana motornya Honda Vario tahun 2010, warnanya merah, tangan pertama, platnya sekian, asli Bali, asli Denpasar, sampai tidak ada pertanyaan lagi. Harga sekian. Nah, itu namanya sebuah informasi. Kalau masih ada yang apa namanya pertanyaan-pertanyaan susulan, berarti itu bukan sebuah sistem, bukan sebuah informasi yang akurat. Makanya kita harus memahami dulu apa sih makna informasi itu. Untuk apa sih informasi itu? Kan begitu. Tuh. Nah, sekarang ada juga organisasi berkas. Kemarin kita ulas masalah organisasi berkas. Organisasi berkas zaman dulu itu, sebelum kita mempelajari sistem informasi dulu ya, file-file itu disimpan dalam bentuk berkas. Ada ruangan besar, tempatnya itu ditaruh, umpama berkas kependudukan. Oh, kecamatan A di sini tempatnya. Banjarnya ada lagi, di bawahnya ada lagi, RT RW bawah ada lagi. Oh, di ruangan B misalnya itu kota apa, kecamatan apa. Dia harus mencari satu-satu manusia, cari sini sudah gitu, cari dia RT-nya apa atau banjarnya apa, baru dia alamatnya apa. Itu sama apa namanya, di samping waktu kita juga waktu yang lama, yang cukup lama, kita juga memerlukan banyak orang untuk mencari sebuah
informasi itu. Itu perbedaan antara organisasi berkas dan informasi. Tapi kalau sudah ada sebuah sistem informasi, ya, sebuah sistem informasi di mana organisasi berkas tadi dimasukkan filenya, ya, dimasukkan ke dalam digital, dia itu akan menciptakan sebuah kecepatan di dalam mencari sebuah informasi. Karena apa? Karena dia sudah terintegrasi sebuah sistem informasi. Tidak lagi secara manual tadi. Dia masuk ke sebuah database, ya. Kalau itu kan data gedung namanya, ya, data ruang bukan itu kan. Kalau di sistem informasi namanya database. Sekumpulan data itu database ada di database. Nah, informasi organisasi bekas tadi itu dijadikanlah sebuah file, beberapa file gitu ya, beberapa file yang disimpan pada sebuah database. Nah, ada pertanyaan tentang primary key. Apa sih primary key itu? Kenapa sih di dalam sebuah sistem informasi harus ada primary key? Secondary key ada juga secondary key. Kalau primary key itu simple sebenarnya. Primary itu kan utama. Artinya begini, utama itu berarti tidak ada duanya, ya nggak? Contohnya apa? Nomor KTP tidak ada dua, nomor mahasiswa tidak ada duanya, di seluruh dunia tidak ada nomor duanya, tidak ada yang ganda. Terus plat kendaraan tidak mungkin ada sama. Nah, itu namanya primary key. Apa sih fungsi primary key itu? Untuk mencari sebuah data dengan cepat. Misalnya, nomor DIK-nya berapa? Kita masukkan nomor, semuanya akan keluar. Itu namanya primary key. Nah, kalau kita lupa, kita bisa menggunakan secondary key. Secondary key bisa alamat, bisa nama. Berdasarkan nama, baru kita cari, oh namanya ini. Baru kita cari, keluar 10 nama umpama seperti itu. Tinggalnya di mana, baru cari itu. Itulah perbedaan, itu basic daripada sebuah pembelajaran di mana apa sih informasi itu dan bagaimana sih sistem informasi itu. Secara simpel saya gambarkan seperti itu. Tapi kalau mungkin di bahasa komputernya ada record, ada file itu juga kan, sekumpulan dari record itu adalah file. Mungkin saya tidak akan menjelaskan sampai sedetail seperti itu agar tidak membingungkan, ya, karena ini kita belajar mengenal, bukan membuat sebuah sistem informasi, ya. Bukan, kita di sini tidak membuat sistem informasi, tidak seperti kita kuliah di informatika atau di teknik analisa sistem atau di programming. Sedikit tidaknya kita itu tahu apa sih makna daripada informasi, seperti itu.